Shalom, selamat hari Minggu. Mari puji dan senangkan Tuhan dari dalam kehidupan kita. Katakan dan kabarkanlah bagaimana kasih dan kesetiaan Tuhan tiada habis-habisnya di kehidupan ini. Kita jumpa lagi melalui renungan harian Toraya Minggu 18 Agustus 2024. Firman Tuhan kembali menyapa dari Mazmur 101 ayat 1 sampai 8. Seorang raja bernasar, Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Amin. Karakter yang dikehendaki Allah. Sobat Rehat, Mazmur ini ditulis ketika Daud baru saja menjadi raja atas Israel. Penyalahgunaan kekuasaan dan kekacauan pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Saul yang penuh masalah menjadi prioritas perubahan bagi Raja Daud. Sebagai raja yang diurapi Allah, ia menyatakan apa yang diperjuangkan untuk kerajaannya sebagai cerminan dari kerajaan Allah. Sebagai raja, hal yang pertama yang ia perhatikan adalah kasih dan keadilan. Belas kasihnya mendorong orang yang paling berdosa untuk berharap, dan penghakimannya melarang orang yang merasa paling baik untuk berandai-andai. Yang kedua ialah hidup dalam kebijaksanaan dan kekudusan. Sebagai pemimpin, hidup dalam perilaku yang selaras dengan jalan dan kehendak Tuhan adalah karakter yang harus diwujudkan. Hal ketiga adalah konsistensi menahan diri dari nafsu, kesombongan, dan fitnah. Dan hal keempat adalah komitmen setia menyelesaikan tugas. Sobat Rehat, setiap kita diberi tanggung jawab untuk kita perankan. Entah dalam hidup, berjemaat pun di tengah masyarakat. Tentu tugas itu adalah bentuk kepercayaan diberikan kepada kita, kepercayaan yang tidak hanya datang dari orang yang memilih atau memberikan, tetapi juga berasal dari Allah sendiri. Tugas-tugas itu tidak hanya akan memperlihatkan karakter dan kepribadian kita, tetapi juga menggambarkan tangan Allah yang memakai kita. Karena itu, 4 karakter dalam perikop ini akan menjadi karakter kita dalam memimpin dan melayankan tugas tanggung jawab yang ada pada kita. Besar kecilnya tanggung jawab yang kita terima tidak dinilai dari siapa yang memberikan tugas tersebut, tetapi komitmen kita untuk menghadirkan karakter yang Tuhan kehendaki dalam diri kita.
Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, syukur atas firman-Mu di hari ini. Kami boleh mengalami penguatan dan pencerahan untuk hidup dari dalam firman Allah. Bapa Surgawi, melalui tugas dan tanggung jawab kami, senantiasa menjadi sebuah kesaksian bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus, dan juga kami memberikan karya kerja dan pelayanan yang menyenangkan hati Allah. Berkati anak-anak Tuhan di hari ini dengan segala keberadaan dan dimanapun berada, dalam kondisi yang lemah karena sakit penyakit, Tuhan jamah pulihkan. Yang bergumul dengan kehidupan keluarga, relasi di lingkungan kerja, persoalan di lingkungan pendidikan, dan begitu banyak hal yang menjadi bentuk pergumulan anak Tuhan. Dalam kasih Tuhan boleh menemukan jalan keluar yang terbaik. Bapa Surgawi, segala dosa dan keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Dan karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.